ada di dalam Alkitab, dan kemudian kita sudah melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama itu kita menemukan 46 kitab. Malam ini waktu saya bicara 90 menit, jadi 1 jam, ya, karena mungkin katanya akan ada banyak pertanyaan. Ya, dan 1 jam saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat seluruh isi Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama hanya dalam waktu 1 jam, gitu. Nggak mungkin kemudian semua langsung jadi ngerti lalu jadi pintar semua, tetapi begini, kan kalau kita masuk ke dalam Perjanjian Lama, lalu membaca Perjanjian Lama, bisa jadi kita seperti masuk ke dalam hutan, hanya melihat pepohonan, tapi tidak mengerti apa yang sedang kita baca dan kita sedang berada di mana. Nah, kita perlu melihat garis besar yang bisa dikatakan menjadi alur pemikiran, alur kisah di dalam Perjanjian Lama ini. Apakah itu mungkin dikerjakan? Iya, ternyata itu bisa dilakukan, dan ini akan sangat menolong kita untuk mengerti apa sesungguhnya isi kitab di dalam Perjanjian Lama. Apa yang iya ada di dalam seluruh Perjanjian Lama ini. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu membuka dari kitab Kejadian sampai dengan 2 Makabe, enggak. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa teks yang bisa dikatakan menjadi isi pokok di dalam Perjanjian Lama ini. Sekarang begini dulu, Bapak Ibu, pengetahuan umum dulu. Orang Israel itu lama diperbudak di Mesir, ya. Dan kemudian sesudah itu Yahweh membebaskan mereka dari perbudakan, lalu mengangkat mereka menjadi umat Yahweh. Nah, itu hal yang harus diingat kalau membaca Perjanjian Lama. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka ini kitab Keluaran bab 19. Keluaran bab 19. Lihat mulai dari ayat 1. Ya. Sudah ketemu? Baik. Pada tanggal 1 bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Jadi mereka sampai di Gunung Sinai. Setelah keluar dari Mesir, lihat tanggal 1 bulan ketiga. Jadi ya sudah 2 bulan perjalanan. Kemudian ayat 3. Ini di Gunung Sinai, ya. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan, kalau di Perjanjian Lama ketemu Tuhan, huruf besar semua, itu dalam bahasa Ibrani, kita ketemu 4 huruf, YHWH, Yod, He, Waw, He. Nah, itu biasa dibaca Yahweh gitu, ya. Jadi ingat itu. Jadi kata Tuhan huruf besar semua. Dan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya. Nya itu Musa, ya. Seruannya begini. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku,
kamu akan menjadi milik kesayanganku di antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan iman dan bangsa yang kudus bagiku. Jadi, kalau ini mulainya dengan aku Yahweh. Aku sudah membebaskan kamu dari perbudakan. Sekarang kamu bukan budak, sekarang kamu orang merdeka. Nah, kalau kamu mau mendengarkan firman-Ku, maka aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku. Nah, kemudian kalau orang Israel mau mendengarkan firman Tuhan ya, syaratnya itu ya. Nah, kemudian yang utama dari firman Tuhan itu ada di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu ya bab 20 ya, Keluaran 20 lihat ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Yahweh memperkenalkan diri sebagai Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Kemudian, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu silahkan ke ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu. 13 jangan membunuh. 14 jangan berzina. 15 jangan mencuri. 16 jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. 17 jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, hambanya, lembunya, keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Saya katakan, Bapak Ibu, ini isi firman Tuhan. Kalau kamu mendengarkan firman-Ku, aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku, gitu kan? Firman-nya mana? Ini lengkapnya sebenarnya dari bab 20 sampai dengan bab 23. Itu firman Tuhan. Tapi yang menjadi utama atau pokok, Bapak Ibu ingat saja 10 perintah Allah di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai dengan 17. Sekarang Bapak Ibu, lihat ke bab 24, Keluaran 24. Keluaran 24. Ayat 3. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Musa menyampaikan firman Tuhan. Lalu lihat kalimat selanjutnya. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Kemudian firman itu ditulis. Firman yang didengarkan oleh Musa lalu disampaikan kepada orang Israel, kemudian ditulis. Lihat ke ayat ke ayat 7. Oh, ayat 4 dulu, 4 dulu. Supaya jelas penulisannya ya, 4. Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Ayat 7, ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Itu berarti orang Israel menyatakan kesediaan untuk menjadi umat Tuhan. Mereka bersedia, mereka mau menjadi umat Tuhan. Nah, wujudnya dengan ucapan tadi ya,
firman Tuhan akan kami lakukan. Kemudian ini disahkan dengan lihat ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu, tadi disebut di ayat 5. Kemudian menyiramkannya kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini yang disebut perjanjian Sinai. Sejak saat ini Yahweh menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat Yahweh. Dan perjanjian ini disahkan dengan percikan darah. Disebutnya di sini darah perjanjian. Jangan-jangan Bapak Ibu pernah mendengar ini ya, istilah darah perjanjian. Bisa jadi bukan dari kitab Keluaran tapi dari Injil. Darah perjanjian baru. Nah, kemudian sekarang orang Israel sekarang mendapatkan jati diri yang baru. Sebelumnya mereka adalah budak, sekarang mereka umat Yahweh. Nah, Bapak Ibu sekarang mengingatnya begini, setiap orang punya jati diri. Dan dalam diri kita itu melekat begitu banyak jati diri yang jati diri itu menolong kita, menuntun kita untuk bersikap, untuk berlaku, untuk berpikir, untuk berbicara, untuk bertindak. Sekarang begini, contoh ya, Bapak Ibu yang ini hidup dalam keluarga, punya suami, punya istri, punya anak, bahkan kemudian sudah punya cucu. Ini saja, sebelum Bapak Ibu menikah dan sesudah Bapak Ibu menikah, perilakunya beda atau enggak? Beda. Kemudian, gini, Bapak Ibu mungkin ada yang baptis dewasa ya, jadi Katolik setelah dewasa. Sebelum baptis dengan sesudah baptis, ada yang berbeda enggak? Minimal kalau minggu udah bangun cepat. Untuk apa? Pergi ke gereja. Apalagi waktu awal baptis itu ya, semangat sekali. Kalau ke gereja nggak mau, kalau nggak yang pagi gitu ya. Kemudian berikutnya lagi, begitu kita ini menjadi orang tua, menjadi orang Katolik gitu. Lalu ingat lagi, Bapak Ibu, gini, eh, jati diri apa lagi yang melekat dalam diri Bapak Ibu? Menjadi pengikut Yesus. Kadang-kadang sebenarnya hal yang biasa saja, tetapi tolong ingat-ingat. Bapak Ibu pernah enggak tidak jadi melakukan sesuatu karena ingat saya ini pengikut Yesus loh gitu. Pernah ngalami? Itu contoh paling gampang untuk mengatakan setiap orang punya jati diri dan jati diri itu menolong kita untuk bertindak. Itu bukan beban, itu bukan batasan, itu hal yang menggembirakan. Bukan beban. Masa kemudian begini Bapak Ibu dulu nggak berkeluarga, kemudian berkeluarga, lalu punya anak, harus gendong anak, itu dianggap sebagai beban. Tidak mungkin. Aneh kalau begitu. Dulu ke sana kemari sendirian mau nonton, mau touring, mau traveling, nggak mikir siapa-siapa. Begitu sudah berkeluarga, sedikit-sedikit yang diingat anak, sedikit-sedikit yang diingat suami, sedikit-sedikit yang diingat istri. Mau makan aja sampai nggak bisa nelen karena ingat istriku udah makan atau belum ya, itu. Nah, sekarang orang Israel mendapatkan jati diri yang baru. Jati dirinya apa? Umat Yahweh. Nah, kalau mereka itu sekarang menjadi umat Yahweh, maka cara hidup mereka sudah berbeda. Bapak Ibu, yang tadi saya sebut sebagai contoh, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kamu umat Yahweh. Karena kamu adalah umat Yahweh, tidak benar kalau kamu menyembah dewa-dewi.
Kamu adalah umat Yahweh yang tadinya budak, tapi sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Karena itu, perhatikan jati dirimu, hormati orang tuamu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ngingini istri orang, jangan ngingini rumah orang, jangan bersaksi dusta. Hiduplah benar terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Ini yang menjadi pedoman hidup umat Yahweh. Nah, Bapak Ibu, untuk orang-orang Israel ini membanggakan, ini membahagiakan. Pedoman dalam rupa hukum itu memberikan kepada mereka ya kebanggaan karena sekarang kami umat Yahweh dan kami hidup mengikuti apa yang dikehendaki Yahweh. Maaf ya, nggak kayak orang Katolik kebanyakan itu loh. Perintah Tuhan yang utama, perintah Tuhan Yesus yang utama itu apa? Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus mengasihi sesamamu. Tapi banyak orang Katolik mengatakan apa? Bukan kebanggaan, tapi nomor satu bilang apa? Berat Tuhan. Nggak ada bangga-bangganya gitu loh mendapatkan pesan dari Tuhannya itu. Ada yang aneh di situ. Nah, kita belajar dari orang Israel ya. Aturan tidak dipandang sebagai beban, hukum firman Tuhan tidak dianggap sebagai beban, tapi kebanggaan. Nah, kemudian karena mereka adalah umat Yahweh, mereka hanya menyembah Yahweh. Dan ingat, Yahweh itu adalah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, sesudah Yahweh membebaskan mereka, Yahweh itu juga punya kewajiban sebagai Allah Israel. Jadi agak sulit mungkin membayangkan bagi kita. Allah Yahweh punya kewajiban sebagai Allah Israel. Nah, gini tandanya mengingatnya gampang Bapak Ibu. Kalau orang Israel di perjanjian lama itu gemuk, gemuk ya, itu karena Tuhan. Tuhan yang membuat mereka gemuk. Nggak ada program diet di perjanjian lama. Sekarang tolong membuka kitab Ulangan bab 31. Ulangan 31. Yahweh sebagai Allah Israel itu dalam tanda kutip punya kewajiban atau tanggung jawab untuk mengurus umatnya. Di zaman kuno sampai di zaman sekarang, ini satu hal yang penting untuk dimiliki. Ulangan 31 ayat 20. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka akan makan dan kenyang serta menjadi gemuk. Oh, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir dengan kegemukan, karena kegemukan itu pantas disyukuri, ini pemberian dari Tuhan, gitu ya. Ini dulu orang Islam nggak ngomong kesehatan, obesitas dan seterusnya, nggak ada masalah dengan itu. Bahkan kalau di perjanjian lama sampai di perjanjian baru, Bapak Ibu, sebenarnya sampai tahun 1940-an masih tanda orang itu kaya atau tidak itu kelihatan di badannya. Kalau di zaman lampau itu sulit untuk mencari orang kaya tapi kurus. Kenapa? Orang kaya di zaman kuno itu bukan depositonya berapa, bukan tabungannya berapa, bukan propertinya di mana saja, bukan. Tapi stok makanannya bisa tahan untuk berapa lama. Nah, sekarang begini saja.
Bapak Ibu, seandainya malam ini dan seterusnya, Bapak Ibu tidak boleh belanja, tidak boleh beli secara online, hanya boleh ada di dalam rumah. Makan apa yang ada di dalam rumah. Bapak Ibu akan tahan hidup di dalam rumah berapa lama? Minggu. Sehari. Seminggu. Iya, saya Tahan, Pak. menanyakan seperti ini berulang, belum pernah ada yang jawab sebulan gitu aja nggak pernah. Karena gudang makanan kita bukan di rumah, Iya. itu kan. Orang di zaman kuno punya gudang makanan. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh di dalam Injil Lukas? Itu orang kaya itu punya simpanan makanan di lumbung yang bisa untuk hidup bertahun-tahun. Nah, masih ingat perumpamaan itu kan? Orang kaya itu, tandanya itu punya lumbung untuk menyimpan makanan dan makanannya bisa tahan sampai bertahun-tahun. Sekarang begini, Yahweh sebagai Allah Israel akan memberikan kepada mereka tanah yang akan menjadi tempat tinggal mereka, yang akan menjadi sumber pendapatan penghidupan mereka. Dan tanah itu, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Nah, tapi begini, Bapak Ibu yang pernah ke Israel, apalagi masuk Israel melalui Mesir, agak kecewa kalau mendengar ungkapan negeri yang berlimpah susu dan madu. Maksudnya begini, Bapak Ibu silahkan mengingat ini ya, susu dihasilkan oleh sapi. Sapi itu bisa menghasilkan susu yang banyak kalau dapat makanan yang cukup, yaitu rerumputan. Rumput bisa tumbuh subur kalau curah hujannya tinggi. Jadi, ya susu dihasilkan oleh sapi yang dirawat di tanah yang subur. Nah, kalau madu dihasilkan oleh apa? Lebah. Lebah. Masa lebah itu kolektor atau penghasil? Kolektor. Kolektor kan? Nah, yang menghasilkan madu atau lebah ngumpulin dari mana? Bunga dari tumbuhan. Tumbuhan bisa subur, bunga-bunga bisa tumbuh baik subur. Kalau tanahnya subur, airnya cukup. Jadi maksudnya negeri yang berlimpah susu dan madu itu adalah gambaran untuk mengatakan tanah yang subur. Mirip dengan lagu bukan lautan, hanya kolam susu. Terus lanjutkan. Tongkat loh bisa jadi tanaman. Nah, itu ya, itu gambaran tentang kesuburan. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke Israel melalui Mesir, Bapak Ibu lihat gurun. Lihat gurun. Kemudian berikutnya ke arah utara, lah dekat Laut Mati, gurun juga. Kemudian wilayah itu menjadi hijau, itu kalau sudah ke utara. Tapi kemudian Bapak Ibu jangan membayangkan wilayah seperti di Pulau Jawa atau di Kalimantan atau di wilayah tropis yang hujan sepanjang tahun dan pohon hidup, sungai ada di mana-mana. Jangan bayangkan itu. Banjir. Bayangkannya dari itu tadi, Bapak Ibu dari Mesir, dari gurun, lalu masuk ke sekitar Galilea. Lalu ketemulah kita dengan wilayah yang hijau. Gandum bisa tumbuh di situ, zaitun ditumbuh di situ gitu ya. Nah, negeri itu disiapkan oleh Yahweh untuk orang Israel. Nanti orang Israel bisa tinggal di situ, hidup di situ, mengolah tanah di situ, dan kemudian ya mendapatkan makanan mereka di situ. Dan kemudian kemakmuran akan mereka dapatkan, dan tandanya adalah fisik yang gemuk tadi itu. Kemudian berikutnya kita masih di kitab Ulangan ya, bab 33.
Di Ulangan bab 33 ini kita ketemu dengan berkat Musa untuk orang Israel. Nah, Israel tidak disebut dengan nama Israel tapi dengan nama kesayangan yang bisa berarti yang jujur, yang baik gitu ya. Ayat 26. Ulangan 33 dari ayat 26. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yeshurun. Nah, itu panggilan Israel yang berarti baik, jujur gitu. Ia melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya ia melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah perlindunganmu. Di bawahmu ada lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari hadapanmu dan berfirman, punahkanlah. Israel tinggal tenteram, dan sumber air Yakub tidak terganggu. Di suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau, suatu bangsa yang diselamatkan Yahweh, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Musuhmu akan tunduk mencilat kepadamu, dan kau akan menginjak-injak bukit mereka. Yahweh tidak hanya memberikan tanah, tapi juga memberikan jaminan perlindungan kepada orang Israel. Jadi kalau diurutkan dari depan, orang Israel itu budak. Yahweh membebaskan mereka, mengangkat mereka menjadi umat pilihan. Kemudian Yahweh memberikan kepada mereka tanah sebagai tempat hidup. Dan kemudian Yahweh menjaga, melindungi mereka. Nggak akan ada musuh yang bisa mengganggu mereka sehingga orang Israel bisa hidup dengan tenang. Balik lagi, mereka orang Israel itu umat Yahweh sekarang, dan mereka harus hidup dengan identitas mereka, jati diri mereka yang baru, yaitu umat. Nah, bagaimana hidup mengikuti jati diri? Nomor 1, kamu hanya boleh menyembah Yahweh. Tidak boleh menyembah yang lain-lain. Kemudian kamu harus berlaku benar terhadap sesamamu. Dalam kitab ini, dalam kitab perjanjian tadi ya, di 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik sesama. Atau Bapak Ibu silahkan mengingat ini ringkasan seluruh hukum yang diberikan oleh Tuhan dengan mendengarkan ucapan Yesus. Tolong sekarang membuka kita Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius dulu, cari Matiusnya. Matius berapa, Pak? 22. Enggak apa-apa Bapak Ibu, saya akan mengulang-ulang kitab, bab, dan ayat. Itu biasa saja. Kalau ada yang belum menemukan dan harus menanyakan bab berapa ini, bilang saja. Matius 22, sudah, ayat 34. Oh ya, baik. Ya, 22. 34. Sudah ketemu? Belum. Ketika Ayo, orang-orang ngobrol. Farisi. Cari sampai ketemu. Ditunggu sampai jam 9 nanti. Hukum yang terutama. Udah, Pak. 3 orang. Ya, Sudah, Pak. sekarang Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan teksnya. Ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu biasanya orang Farisi. Jadi dalam kelompok orang Farisi itu ada ahli-ahli Tauratnya gitu loh. Nah, ahli Taurat itu bertanya,
hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat. Jadi dari Kejadian bab 1 sampai Ulangan bab 34, hukum mana yang paling penting gitu. Lalu Tuhan Yesus jawab, ada berapa yang utama? 10. Lihat jawabannya ada di Matius ini tadi. Cuma ada 2. Yang pertama, kasihilah Kasihilah Tuhan Tuhan. Allahmu, gitu kan? Ya. Ya, dan itu disebut itulah hukum terutama yang pertama, gitu kan? Hukum terutama yang kedua, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu bisa lihat ayat referensi di bawah. Jadi di halaman paling bawah. Itulah hukum yang pertama. Jadi hukum yang terutama yang pertama tadi ada di ayat berapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap hati, jiwa, akal budi, ayat 37 kan? Coba Ya. lihat ayat 37 referensinya kemana? Keluaran 3 ayat 6. Nah, bukan. Ulangan. Ayat 37. 2237 itu. 2237. Ulangan 6 Ketemu ayat yang 5. itu. Ulangan 6 ayat 5. Kemudian hukum terutama yang kedua. Perintah yang kedua ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat surat. Itu kutipan dari mana? Imamat 19 19 ayat 18. Itu yang harus dilakukan oleh orang Israel. Baik, sampai di sini apakah bisa dipahami? Ini saya bicaranya pelan-pelan, menurut saya sudah lambat. Ya, maaf kalau terlalu lambat atau masih berasa cepat. Tapi sudah bisa dimengerti atau ada yang perlu diklarifikasi? Jadi belum kemana-mana. Saya ingin minta Bapak Ibu, kalau sudah paham, sudah begitu. Kalau ada yang belum paham dengan apa yang saya sampaikan, boleh langsung bicara supaya diklarifikasi. Aman kan? Oke, kita lanjut. Sekarang begini. Bapak Ibu tolong mengingat, dari tadi disebut Yakub kan? Israel juga disebut Yakub. Atau begini saja. Bapak Ibu silakan mengingat nenek moyang Israel mulai dari Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Gitu kan? Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian dari bab 12 sampai dengan bab 36, Bapak Ibu, itu penjelasan tentang Abraham, Ishak, Yakub. Di perjanjian Sinai tadi kita ketemu dengan bangsa Israel kan? Israel itu siapa? Israel itu adalah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Kisahnya Abraham, Ishak, Yakub itu kisahnya ada di Kejadian, kitab Kejadian bab 12 sampai dengan bab 36. Kemudian berikutnya Yahweh itu membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Loh, kok bisa mereka ada di Mesir? Anak Yakub yang bernama Yusuf itu menyelamatkan anak-anak Yakub, keturunan Yakub dari kelaparan. Nama Yusuf, Bapak Ibu tahu Yusuf kan? Yusuf itu anak Yakub yang menyelamatkan keturunan Yakub dari kelaparan. Dialah yang membawa keturunan Yakub ke Mesir. Ceritanya ada di kitab Kejadian bab 37 sampai dengan 50. Loh, lalu kenapa mereka bisa diperbudak?
Dan bagaimana Tuhan Yahweh membebaskan mereka? Bapak Ibu, kisahnya ada di Keluaran 1 sampai dengan 18. Di Mesir, keturunan Yakub mula-mula diterima baik, tapi lama-kelamaan penguasa Mesir melihat mereka sebagai ancaman, dan supaya tidak menjadi ancaman, penguasa Mesir memperbudak mereka. Jadi Bapak Ibu sudah selesai kan kitab Kejadian dari bab 12 sampai kitab Keluaran bab 18. Selesai kan? Jadi kitab itu Kejadian 12 sampai Keluaran 18 itu isinya penjelasan Israel itu siapa sih? Mengapa kok mereka bisa tiba di Mesir? Mengapa mereka ada di Mesir? Mengapa mereka diperbudak? Dan kemudian bagaimana Tuhan membebaskan mereka? Begitu. Kemudian sekarang kan Yahweh tadi punya tanggung jawab untuk memberikan tanah kan ya. Memberikan tanah. Tanah itu menjadi penting untuk kehidupan mereka, bukan hanya untuk tinggal. Kalau untuk keperluan tinggal, Bapak Ibu minta maaf, nggak meremehkan siapapun ya, yang pernah jadi kontraktor kayak saya. Maksudnya ngontrak dari anak kos, ngontrak baru punya rumah gitu. Beda nggak rasanya di dalam hati ketika masih ngontrak dan sudah punya rumah? Atau sama saja? Nggak mungkin. Beda. Beda. Sejak saya punya rumah, sejauh tempat saya bekerja itu bisa dijangkau dengan kendaraan dan pulang, saya akan pulang, nggak mau nginep. Waktu belum punya rumah, tugas kemanapun, mau dekat, mau jauh, mau nginep, nginep aja. Tapi begitu sudah punya rumah sendiri, rasanya memang berbeda. Sekarang begini, Bapak Ibu, kalau ini dulu, misalnya yang pernah ngontrak itu tadi ya, dulu kalau mau belanja, mau beli perabot gitu, mikir-mikir dulu kan. Nggak bisa sembarang beli perabot. Beli perabot, beli yang berat, nanti kalau udah harus pindah, repot sekali. Pindah kontrakan itu sepertinya sepele, cuman kerjaan sehari, 2 hari, tapi sangat melelahkan gitu kan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang gini, kalau pernah ngontrak atau kos di tempat yang Bapak Ibu ngerasa asing, ada rasa nggak nyaman? Ada. Saya pernah kontrak dulu di belakang terminal. Wah, serem kan? Di belakang terminal aja sudah ada suasana yang aneh. Begitu kalau habis ngajar, pulang malam, naik bis, saya turun di terminal itu, lalu jalan kaki. Jadi ketemu yang namanya copet pernah ketemu. Kemudian copet ketangkep dihajar juga ngerti. Copet yang ketangkep lalu didudukkan di kantor polisi sudah babak belur juga lihat. Keluar pulang malam-malam lewatin terminal, lewat gang itu rasanya kok sepi, menakutkan gitu. Udah nggak kenal, nggak punya saudara di sekitar situ, malam minggu ada dangdutan. Itu macam-macam orang datang. Macam-macam orang datang. Dan itu membuat suasana sama sekali tidak nyaman. Sekarang begini. Bapak Ibu, Abraham itu pernah jadi orang asing di Mesir. Abraham tahu resikonya jadi orang asing. Masuk ke Mesir, ini Abraham tahu resikonya. Istriku cakep, walaupun umurnya sudah 65. Ibu-ibu bisa belajar itu. Sarah itu waktu sampai ke Mesir umur sudah 65. Minimal 65. Tapi masih cakep. Punggawa, Firaun aja naksir kok. Dan Abraham sudah khawatir. Kalau mereka tahu kamu istriku, mereka akan bunuh aku, lalu ngambil kamu. Itu ada di Kejadian bab 12.
Karena itu, bilang saja kalau kamu adikku, supaya aku tidak dibunuh. Bapak Ibu, ini contoh risiko jadi ini orang asing. Berikutnya lagi, Yakub itu punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak perempuan itu namanya Dina. Bapak Ibu bisa membaca kisahnya di kitab Kejadian bab 34. Di tempat yang asing ini, anak perempuan ini diculik, diperkosa. Ketika saudara-saudaranya balas dendam, beneran balas dendam. Ada peristiwa pembunuhan besar. Yakub sudah langsung khawatir, kita ini pendatang di sini. Kalau penduduk negeri ini marah, habis kita. Itu risiko jadi orang asing. Nah, Yahweh janji kepada orang Israel, aku akan memberikan kepada kamu tanah, kamu bisa tinggal di situ, kamu bisa bercocok tanam di situ, kamu mendapatkan penghidupan di situ. Dan aku akan menjaga kamu. Bapak Ibu ingat kitab Yosua. Kitab Yosua ya. Seluruh kitab Yosua, dari bab pertama sampai bab terakhir, itu isinya adalah Yahweh merebut tanah Kanaan dan memberikannya kepada orang Israel. Setiap suku mendapatkan tempat. Bapak Ibu bisa mengingat kisah perebutan kota Yeriko ya. Orang Israel mengelilingi kota Yeriko itu 6 hari, setiap hari sekali. Pada hari ke-7, 7 kali mereka mengelilingi kota itu. Dan di etapa, di putaran terakhir mereka teriak, tembok kota Yeriko roboh. Bapak Ibu boleh coba ya, teriak sekencang-kencangnya. Apakah layar handphone Bapak Ibu, apakah layar laptop Bapak Ibu pecah? Coba saja. Nah mungkin kan? Memang teriakan kita bisa berapa desibel. Yang bisa memecahkan kaca itu berapa desibel. Nggak mungkin teriakan orang Israel merobohkan tembok kota. Nah, bukan orang Israel yang merobohkan tembok itu. Yahweh yang menaklukkan kota Yeriko, Yahweh yang menaklukkan penduduk Kanaan dan memberikan tanah mereka itu kepada orang Israel. Orang Israel tinggal di situ, menanam, menghasilkan bahan makanan, pakaian, kemudian ternak juga dari tanah yang diberikan Tuhan itu. Itu isi kitab Yosua. Kemudian masalah muncul Bapak Ibu di kitab Hakim-Hakim. Bapak Ibu ingat ya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi setelah kamu tinggal di Kanaan, tetap kamu harus menyembah Yahweh Allahmu. Harus ini bukan soal kalau enggak awas kamu, bukan. Yahweh sudah membebaskan mereka. Yahweh sudah memberi mereka tanah, sudah menjaga, sudah melindungi mereka. Wajar kalau orang Israel sebagai umat Yahweh menyembah Yahweh Allah mereka. Tapi di kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu, orang Israel menyembah dewa-dewi Kanaan. Bapak Ibu silahkan mengingat 2 nama dewa dan dewi. Dewanya bernama Baal, dewinya bernama Asyera. Ini dewi yang disembah oleh orang Kanaan karena diyakini memberi kesuburan. Asyera, nama lainnya Asyera, kemudian Astoret. Jadi bisa dipanggil Asyera, bisa dipanggil Astoret. Ini dekat dengan dewi di Mesopotamia namanya Istar. Dan kemudian dari situ muncul nama Esther. Esther, kisah tentang Esther latar belakangnya di mana? Bukan di Israel. Kisah Esther itu di negeri Persia. Nah, kemudian ada dewa Baal.
dewa ini diyakini sebagai penguasa langit. Dia menurunkan hujan atau menahan hujan. Jadi kalau ada situasi ini kekeringan, ini Baal tidak menurunkan hujan, maka orang Kanaan mempersembahkan korban-korban supaya Baal menurunkan hujan. Kalau Bapak Ibu googling, cari dewa Baal, Bapak Ibu akan menemukan sosok laki-laki berdiri, tangan kanan ke atas, megang halilintar. Petir atau halilintar? Tapi ini Baal ya, yang dari Jogja, yang dari Jawa Tengah, ingat, ini bukan Ki Ageng Selo. Kalau Ki Ageng Selo, Bapak Ibu harus pergi ke Jawa Tengah, orang yang sanggup menangkap halilintar. Halilintarnya di Kerangkeng, itu ada di Demak sana. Nah, kemudian selama orang Israel tinggal di Kanaan, di tanah yang diberikan Tuhan, orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Di zaman para hakim, Bapak Ibu bisa mengingat nama hakim itu, contoh ya, Otniel. Kemudian yang terkenal, Simpson. Saya yakin Bapak Ibu lebih kenal Simpson daripada Otniel. Kemudian ada nama Gideon. Lalu ada Yefta. Di zaman mereka ini orang Israel menyembah dewa-dewi Kanaan. Mereka lupa dengan Yahweh yang sudah memberi mereka tanah Kanaan. Kemudian Bapak Ibu, setelah zaman para hakim, kemudian muncul zaman para raja. Bapak Ibu silahkan mengingat nama raja Israel yang Bapak Ibu ya simpan di memori. Ada nama raja siapa saja? Daud. Daud, itu yang paling besar. Terus? Salomo. Salomo. Terus? Yosia, Pak. Yosia. Terus? Saul. Saul. Kalau diurutkan, yang pertama itu Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Nah, Bapak Ibu ingat Daud dan Salomo dulu ya. Daud itu contoh raja yang baik. Di bawah kepemimpinannya, orang Israel setia kepada Tuhan. Daud adalah raja yang disertai oleh Tuhan. Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dialah yang pertama kali punya ide untuk mendirikan bait Allah. Salomo, Bapak Ibu, raja ini bijaksana sekali, kaya sekali, tetapi begini, dia menjadi sangat permisif. Daud itu pintar perang. Salomo nggak pintar perang, pinternya nyanyi, pinternya bikin puisi. Dia orang berhikmat, dia orang bijaksana. Jadi untuk menjamin keamanan negerinya, Salomo melakukan perkawinan politis. Jadi memberi istri putri kerajaan tertentu supaya ada relasi politis dan kerajaan itu tidak menyerang Israel. Resikonya adalah ketika Salomo masih kuat, dia bisa mengendalikan istri-istrinya. Setelah dia menjadi tua, dia tidak sanggup mengendalikan istri-istrinya. Akibatnya, Salomo itu, Bapak Ibu, 2 kali dijumpai oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab ini 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 11. Satu Raja bab 11. Penyembahan berhala. Ya, 1 Raja 11. Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 3. Enak hari ini cuacanya seger. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ?
Satu Raja Ia bab Dia punya mempunyai 700. 700 istri. belum selesai itu bacanya. Mencintai banyak perempuan. Belum 300 selesai. Ia gede. mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 selir. Total Istri-istrinya itu 1000 total. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Nah, ada 1000 ya. 700 plus 300. Itu ini perempuan semua loh ya. Jadi kalau mereka tuh bikin WA group, itu Rame. kebayang ramenya itu. 1000 orang ada di WA group. Kalau mereka itu arisan, satu kali arisan 3 orang yang narik, setiap hari, setahun baru dapat giliran. Nah, Bapak Ibu, ini catatan ya, Bapak-bapak nggak usah iri. Salomo aja istrinya 700 plus 300, masa aku cuma satu. Nah, Bapak Ibu amati ya. Kalau di perjanjian lama, Bapak Ibu akan ketemukan orang-orang yang memang punya istri banyak. Abraham, Yakub, kemudian yang berikutnya setelah Abraham, kemudian Yakub, berikutnya ada Daud, Salomo, ayah dari Samuel, Pak Elkana punya 2 istri. Tidak satu pun di antara mereka itu diperintahkan oleh Tuhan untuk punya banyak istri. Itu harus diingat. Tidak satu pun Tuhan memberikan perintah kepada mereka ini untuk memperistri lebih dari 1. Nah, kalau Abraham itu sampai punya 2 istri, sebenarnya 3 ya. Istri yang kedua itu kan bukan karena Tuhan menyuruh Abraham, istrimu kan sudah tua, nggak punya anak, udah kamu ambil aja, tuh budakmu kuat, cakep, gitu. Bukan, nggak begitu. Yang punya ide untuk memberikan istri kepada Abraham itu adalah Sarah. Jadi itu catatan tentang kalau Bapak Ibu diskusi tentang poligami, ingat itu. Ya. Kemudian begini. Masih di 1 Raja bab 11 tadi ya. Ayat 4. Ayat 3 dulu. Istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Terus ayat 4. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Yahwe Allahnya, seperti Daud ayahnya. Daud itu raja yang benar, berpaut terus kepada Tuhan, nggak pernah lupa dengan Tuhan. Kemudian sekarang ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, ilah orang Sidon, Milkom, ilah yang menjijikkan yang disembah orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak sepenuhnya mengikuti Yahwe seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan tempat pemujaan bagi Kamos, ilah menjijikkan yang disembah orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, ilah menjijikkan yang disembah Bani Ammon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, perempuan-perempuan asing yang mempersembahkan dupa dan korban sembelian kepada ilah-ilah mereka. Bapak Ibu, kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja sesudah ya, sesudah Salomo ini bercerita tentang raja-raja yang memerintah Israel. Dan bagian besar dari raja-raja itu enggak baik. Jahat dalam arti meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewi Kanaan. Di antara mereka yang baik itu ada Raja Hizkia, kemudian juga ada Raja Yosia. Nah, karena orang Israel dalam perjalanan sejarah itu melakukan kejahatan, lalu yang terjadi begini. Setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah jadi 2.
Anak Salomo menjadi raja di Yehuda. Ingat nama ini. Kemudian orang-orang yang tinggal di wilayah utara membentuk kerajaan sendiri menjadi kerajaan Israel. Namanya Israel. Perhatikan yang Yehuda saja dulu. Jadi kerajaan setelah Salomo itu diperintah oleh raja-raja, bagian besarnya adalah raja yang jahat. Karena mereka sudah melakukan kejahatan dan raja-raja itu adalah pelopornya. Sekarang Bapak Ibu kita ke kitab 2 Raja-Raja bab 25. Raja-Raja bab 25. Berapa, Pak? 25. 2 raja ya, 2 raja. Ya, Tadi kan 1 25. raja, sekarang ke 2 raja. Ayat berapa, Rom, Pak? 25. Kenapa? Ayat Ayatnya tunggu dulu. Pokoknya ketemu babnya dulu. Pasti dikasih tahu. Ya. Yedekia. Nah, kemudian sekarang udah ketemu. Di akhir bab 24, Bapak Ibu ketemu dengan ayat 18 saja. 24, 18. Ada raja yang bernama Zedekia. Ya. Nah, ini raja terakhir. Raja terakhir yang memerintah Yehuda. Kemudian sekarang lihat ke ayat 8. Pada tanggal 7 bulan ke-5 tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah ke Yerusalem Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel. Ia membakar rumah Tuhan, membakar bait Allah itu ya. Rumah raja, istana, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah pembesar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh seluruh tentara Kasdim yang menyertai kepala pasukan pengawal. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan orang banyak yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang melara dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi penggarap kebun anggur dan penggarap ladang. Raja demi raja silih berganti memerintah kerajaan warisan Salomo. Tapi pada akhirnya, lihat, pasukan Babel datang. Pasukan Babel sudah mengalahkan banyak kerajaan, kemudian datang ke Yerusalem. Yerusalem ditaklukkan. Salomo, Bapak Ibu, waktu masih muda, itu dia yang membangun bait Allah loh ya. Dia yang membangun bait Allah. Kan baik waktu masa mudanya ya. Setelah usia lanjut, ini berbahaya. Malah dia melakukan penyembahan berhala. Wah ini beda ini sama orang-orang Katolik kan. Ada yang dari kecil, muda, dewasa, lanjut usia baik terus. Ada yang setelah usia banyak baru jadi baik. Baru ingat Tuhan, baru mulai baca Alkitab. Ada yang begitu. Tapi kalau yang masih muda belajar Alkitab, dekat sama Tuhan, setelah usia tua baru meninggalkan Tuhan, ini saya kayaknya belum pernah ketemu dah. Salomo beda. Waktu muda, luar biasa baktinya kepada Tuhan. Mau ngapain dia juga dengerin firman Tuhan kok. Membangun bait Allah setelah usia lanjut. Kacau karena istri yang banyak sekali itu. Nah, bait Allah yang didirikan Salomo itu Bapak Ibu dihancurkan oleh pasukan Babel. Ini ceritanya ada di 2
2 Raja 25 yang ayat 12 tadi. Sorry, dari ayat 8 itu ya. Terus masih ada ceritanya. Nah, kemudian penduduk Yerusalem diangkut ke pembuangan, diangkut ke Babel. Dan di Babel mereka tinggal kurang lebih 70 tahun. Nah, kalau bicara tahun Bapak Ibu ya, hancurnya, runtuhnya Yerusalem itu tahun 587 sebelum Masehi. 587 sebelum Masehi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan Babel ya. Ingat orang Yehuda ada di Babel. Ingat umat Allah sekarang ada di Babel. Kemudian muncul kerajaan yang kuat. Kerajaan itu bernama Persia. Adanya di sebelah timur Babel. Babel itu kalau sekarang ada di wilayah Irak ya. Babel itu ada di wilayah Irak. Lalu di sebelah timur Irak itu kan ada Iran. Nah, di situ ada kerajaan Persia. Bapak Ibu lebih akrab dengan kata Persia atau Parsi. Persia. Persia. Nah, coba waktu belajar geografi tadi, waktu belajar geografi dunia dulu, Bapak Ibu lebih sering mendengar kata Teluk Parsi atau Teluk Persia? Persia. Bener dulu ngomongnya Teluk Parsi, Persia. Lupa. Persia. Bener Persia. Benar, coba Bapak Ibu buka peta ini buku-buku Bapak Ibu waktu SMA dulu. SMA tahun berapa dulu? Wah, lama. 80-an. Teluk Arab. Saya tahu bukan karena buku saya kayak gitu, kan itu buku bapak saya dulu. Atlas Dunia. Sampai saya membacanya Indonesia Raja gitu. Padahal maksudnya kan Indonesia Raya, ejaan lama. Nah, disitulah saya ketemu nama-nama Itu tahun negara dunia 70-an. dulu gitu. Nah, kemudian di Persia muncul seorang raja yang kuat, membentuk pasukan yang hebat, lalu mengalahkan Babel dan mengizinkan orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel pulang ke negerinya. Silahkan sekarang membuka kitab Esra. Esra. Kan dari 2 raja-raja, setelah 2 raja-raja kan ada Esra. 1 Tawarikh, 2 Tawarikh. Nah, setelah 2 Tawarikh kita ketemu kitab Esra. Di minggu lalu kita sudah melihat daftarnya. Sekarang kita buka. Jangan sampai kaget dan bertanya, oh ternyata ada kitab namanya Esra tuh. Nah, sekarang kita lihat ya, Esra bab 1. Sudah ketemu? Belum. Udah. Tinggal 2 raja-raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh. Sudah gitu. Udah. Jangan buka daftar isi lagi, kelamaan. Esra berapa? 1. Ya, Oh, Satu. gampang kan itu? Beres. 1 kok. Nah, pada tahun pertama, ayat 1, pemerintahan Kores Raja Persia. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu agar firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia digenapi. Lalu disiarkanlah pengumuman di seluruh kerajaan secara lisan dan tertulis demikian. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku, perhatikan, untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapapun di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Allahnya menyertainya. Biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, Allah yang tinggal di Yerusalem. Setiap orang yang masih tersisa dimanapun tinggal sebagai pendatang harus didukung oleh penduduk setempat dengan perak dan emas
harta benda dan ternak selain persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Persia mengizinkan orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel untuk pulang ke negerinya. Dan mereka pulang beneran. 536 sebelum Masehi mereka pada pulang. Dan sesudah itu ya mereka mendirikan kembali bait Allah. Ini bait Allah yang didirikan ini sesudah pembuangan Bapak Ibu. Ini yang kemudian direnovasi oleh Herodes dan itulah bait Allah yang dimasuki Tuhan Yesus itu. Jadi yang dimasuki oleh Tuhan Yesus itu bukan bait Allah yang didirikan Salomo, tapi yang didirikan oleh orang Israel, orang Yehuda sesudah pembuangan. Nah, Bapak Ibu, kitab-kitab para nabi yang jumlahnya 4+12, kecuali Daniel ya, itu berbicara tentang situasi orang Israel di zaman kerajaan dan di zaman Esra Nehemia. Jadi ada nabi yang bekerja sebelum pembuangan. Kalau Bapak Ibu mendengar ada nabi yang mengecam orang Israel, kamu sudah berlaku jahat, kamu sudah berlaku tidak setia kepada Tuhan, kamu akan dihukum. Itu pasti sebelum pembuangan. Amos, Hosea, Mika, Yesaya, Zefanya, kemudian Yehezkiel enggak. Minimal kita ketemu Amos, Hosea, Yesaya, Mika, terus Zefanya. Yeremia bagian depan ya. Kalau Bapak Ibu mendengar orang Israel menyembah berhala, orang Israel berlaku tidak adil terhadap sesama. Wah, ini nabi-nabi yang bekerja sebelum pembuangan. Kamu akan dihukum. Oh, kalau tadi saya mengatakan di kitab Ulangan, gemuk itu pemberian Tuhan. Amos melihat perempuan-perempuan, Amos loh ya, ini bukan saya loh ya. Amos melihat perempuan-perempuan gemuk, dia sebut dengan lembu Basan. Kenapa? Mereka cuma di rumah makan, minum, pesta. Duitnya dari mana? Dari suaminya. Suaminya dapat dari mana? Dari menjadi pedagang yang curang, dari memeras orang lemah. Amos teriak keras. Kenapa? Mereka sudah berlaku jahat. Hosea juga berteriak serius. Kenapa? Hosea, orang Israel sudah menyembah dewa-dewi Kanaan dan itu menyakiti Tuhan. Kemudian ada nabi yang bekerja di zaman pembuangan. Nabi yang bekerja di zaman pembuangan. Bahkan di pembuangan kita ketemu dengan Nabi Yehezkiel. Yehezkiel itu ikut dibuang ke Babel. Mula-mula Yehezkiel mengatakan, terima hukumanmu, kamu sudah jahat. Terima, tanggung hukumanmu, kamu sudah melakukan kejahatan, Tuhan menghukum kamu, tidak ada pidana, terima itu. Di kemudian, dalam kesempatan berikutnya, orang Yehuda yang dibuang pada putus asa, nggak mungkin kita pulang. Yehezkiel berseru, kita atau kalian akan pulang. Kalian memang di pembuangan itu seperti orang mati. Tapi Tuhan akan membangkitkan kalian dan membawa kamu pulang ke tanah airmu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada nabi yang bekerja menjelang berakhirnya zaman pembuangan. Tulisannya ada di Yesaya bab 40 dan seterusnya. Nabi itu mengatakan begini, Kores bangkit. Tuhan membangkitkan Kores. Kita akan pulang. Mau pulang beneran orang Israel. Sesudah pulang, mereka bangun bait Allah kan tadi. Diganggu orang banyak. Dan ketika mereka diganggu oleh penduduk sekitar, orang-orang Samaria, mereka pada lemah, lemes, nggak mau bangun lagi. Dalam situasi seperti itu, ada nabi lain lagi. Nabi Hagai, Nabi Zakaria, itu tampil untuk mengingatkan.
Kalian harus bersemangat untuk membangun bait Allah. Bait Allah harus diselesaikan. Setelah bait Allah diselesaikan, kalian akan hidup tenang. Mereka hidup benar lagi sekarang. Mereka berbakti kepada Tuhan. Tapi lama-kelamaan mereka mengabaikan hal yang penting. Maksudnya begini, ketika Yerusalem dihancurkan, ketika bait Allah dihancurkan, orang-orang Israel itu pada puasa. Terus turun-temurun selama 70 tahun mereka puasa. Tapi kemudian mereka kehilangan makna puasa. Bait Allah sudah mau selesai ini, lalu ada orang-orang yang datang. Kita ini masih perlu puasa enggak sih? Datangnya kepada Nabi Maleaki. Lalu dikatakan, puasamu bohong. Kalau kamu memang puasa, urusi saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, ini isi dari perjanjian lama. Semoga memberikan gambaran itu ya. Kitab-kitab hikmat, kitab kebijaksanaan dan nyanyian tidak banyak bersinggungan dengan ini. Tapi kitab kebijaksanaan itu menuntun orang untuk hidup baik, terutama terhadap sesama. Baik, Bu Retno, sampai di sini penjelasan saya. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya lebih senang kalau Bapak Ibu yang mau bertanya, buka kamera dan bicara. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Seto. Menarik sekali pengajarannya, walaupun dihabiskan dalam malam ini Pak Seto. Silakan teman-teman, Ibu Bapak yang mau bertanya, bisa dibuka videonya, nanti akan di-spotlight oleh panitia. Bu Retno belajar pengantar perjanjian lama ini 7 kali 2 jam. Bapak Ibu belajarnya 2 jam. 2 kali 9 menit saja. Iya. Ya, ayo ikut KPKS. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silahkan, bisa langsung loh. Yang kemarin. Ya, selamat malam. Ya, Pak Herman, silahkan. Malam menarik sekali. Biasanya kita diajak untuk membaca ya, tapi kali ini mendengar dari Mas Seto tuh sungguh lebih menarik, lebih lengkap, lebih banyak gitu dalam waktu 2 jam. Dari 2 jam. Nah, Mas Seto, saya mau nanya di yang pokok terakhir ya, bahwa turunan Yudea itu dari anaknya Ishak, anaknya Yakub yang nomor 4 ya. Menurut yang saya dengar, saya baca gitu. Jadi di bangsa Israel itu terdiri dari suku bangsa yang merupakan anak dari Yakub. Dan suku bangsa yang terbesar adalah turunan dari Yuda, anaknya yang nomor 4, yang kemudian menjadi bangsa Yahudi yang tinggal di dalam negara Israel itu. Kemudian di situ kan di cerita terakhir sama Pak Eko bahwa Babel itu kemudian bangsa Yahudi itu lepas dari Babel dan hidup sampai sekarang, membuat kenisa ya, membuat sampai sekarang. Nah, berarti bangsa Yahudi itu mereka lah kemudian yang menyalibkan Yesus ya Pak. Mohon penjelasannya. Baik, sekarang begini Bapak Ibu, tolong membuka peta ya. Silakan membuka peta. Peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Pas itu maksudnya di kitab suci kan ya petanya? Ya, di Alkitab. Ya, di Alkitab ya. Di bagian belakang Alkitab. Itu kan ada peta kan? Nah, cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Sudah? Bisa menemukan? Sudah. Baik, kalau sudah menemukan tolong ke arah utara. Bapak Ibu cari kota Dan. Dan. Ya.
Ada? Dekatnya Syria. Ya, cari kota Dan. Kemudian Oke. dari Dan, Bapak Ibu silahkan ke selatan. Ya, kemudian cari kota Betel. Betul. Ada Betel? Ya. Kemudian ke selatan lagi terus cari kota Beersheba. Berseba. Ya. Kemudian kita balik ke utara ya. Kalau Bapak Ibu membaca peta itu ketemu titik hitam itu ya, berarti itu kota. Sedangkan kalau ada nama tapi nggak ada titik, berarti itu wilayah. Ya, sekarang dari Beersheba sampai Betel, Bapak Ibu cari kata Yehuda. Ya. Ada nama Yehuda? Dari Betel sampai Beersheba, dari Betel sampai Dan, cari kata atau nama Israel. Ya. Yehuda, Israel. Ya. Kemudian sekarang jadinya begini. Sekarang lihat di wilayah Israel, cari kota Samaria. Ya. Ada Samaria. Ya. Sekarang lihat di wilayah Yehuda, cari kota Yerusalem. Ya, ada. Nah, sekarang begini. Bangsa Israel itu keturunan Yakub. Mengapa mengapa diberi nama Israel? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Kejadian bab 32, Bapak Ibu akan menemukan Yakub itu diberi nama baru oleh Tuhan, yaitu Israel. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Mengapa? Engkau sudah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, Bapak Ibu tolong ingat dalam bahasa Indonesia lama. Pernah mendengar istilah Bani Israel enggak? Bani. Benar, ya. Bani itu Pernah. bukan bangsa. Bani itu bentuk jamak untuk anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Itu Bani. Jadi kalau Bani Israel itu artinya bukan bangsa Israel, anak-anak Israel. Israel. Bani. Ya. Kemudian ketika mereka menduduki wilayah Kanaan, Bapak Ibu perhatikan Betel sampai Dan ya. 10 suku menduduki wilayah itu plus keterangan lengkapnya sebenarnya di sebelah timur Sungai Yordan juga, tapi nggak usah diingat yang di sebelah timur Sungai Yordan. Bayangkan saja 10 suku menduduki wilayah dari Betel sampai Dan gitu ya. Ini untuk memudahkan mengingat. 2 suku menduduki wilayah Yehuda. Nah, yang menduduki wilayah Yehuda itu 1 suku Yehuda, 2 suku Benyamin. Nah, sekarang begini, ketika Saul, Daud, Salomo memerintah, kerajaannya itu terbentang dari Dan sampai Beersheba. Setelah Salomo meninggal, nama kerajaannya Israel. Setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah jadi 2. Suku-suku di utara yang jumlahnya 10 dari Betel sampai Dan tadi memisahkan diri dan membentuk kerajaan. Ingat di peta ya, nama kerajaannya adalah Israel. Ibu kotanya Samaria. Samaria. Keturunan Salomo hanya memerintah di selatan. Yehuda. Wilayahnya namanya Yehuda karena mayoritas penduduknya dari suku Yehuda, tapi di situ juga ada suku Benyamin. Jadi kerajaan Yehuda terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin. Nah, mereka inilah yang dikalahkan oleh Babel tadi ya, terus diangkut ke Babel. Setelah mereka pulang, mereka disebut orang Yehudim. Yahudi. Dari situlah kata Yahudi. Kenapa mereka disebut orang Yahudi? Karena mereka adalah penduduk Yehuda. Oh. Nah, sekarang sampai di Perjanjian Baru ada 2 suku.
Bapak Ibu tahu kan Yesus itu lahir dari suku apa? Yahudi. Yahudi tadi kan Yehuda dan Benyamin. Orang Yahudi Nasaret. itu kan nama untuk warga Yehuda. Di Yehuda ada 2 suku. Hmm. Ya, suku Yehuda dan Benyamin itu suku yang tinggal di wilayah Yehuda dan itu. Benyamin. Orang Yahudi jadinya terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Tuhan Yesus dari suku Yehuda. 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 Paulus dari suku Yehuda. Nah, lihat di surat Filipi. Jadi Yesus dari suku Yehuda, Bapak Ibu bisa temukan di Matius bab 1, silsilah Yesus itu kan ada nama Yehuda. Yehuda. Kemudian Bapak Ibu membaca ini surat Ibrani, Yesus dari suku Yehuda. Tapi Paulus, Bapak Ibu boleh lihat di surat Filipi bab 3, itu Paulus menyebut orang Benyamin. Ya, begitu, Pak. Silahkan, yang berikutnya silahkan, Bapak Ibu. Oke. Bentar. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Yang kemarin seru banget di WA Group tuh. Banyak yang bertanya, ayo silahkan. Ya, malam Pak Seto. Pak. Boleh tanya apa tadi dikatakan Yeriko, tembok Yeriko itu bisa tahu kira-kira luasnya tembok Yeriko itu? Terima kasih sebelumnya. Begini, kalau kita membaca apa yang ada di dalam Alkitab, kita tidak menemukan itu. Tetapi coba lihat Bapak Ibu, silahkan ke kitab Yosua bab 6 ya. Kita periksa, cari keterangan apakah ada di situ tentang luasnya kota Yeriko. Yes. Yosua bab 6. Yang tadi saya sebut, Bapak Ibu silahkan ke ayat 3. Ayat 3, kemudian ayat 14 dan 15. Kamu para prajurit sekarang harus mengelilingi kota itu dan mengitarinya 1 kali. Engkau harus berbuat demikian selama 6 hari. Dan 7 Ini kota itu bisa dikelilingi di luar ya, dalam 1 hari. Jadi kota Yeriko, orang Israel disuruh keliling, mengelilingi kota itu di luar tembok, dalam 1 hari, 1 kali putaran gitu ya. Beda misalnya dengan kota Niniwe yang kalau ketika Yunus masuk, garis lurusnya itu 3 hari perjalanan. Jadi Yeriko bukan kota yang bisa dikatakan besar gitu ya. Tetapi kota ini penting. Kenapa? Kalau orang di zaman perjanjian baru saja Bapak Ibu, kalau orang Yahudi dari Galilea atau dari kota manapun mau pergi ke Yerusalem, harus lewat Yeriko. Kota Yeriko itu menjadi kota yang penting di wilayah Yehuda. Jadi begitu Pak, saya tidak bisa menemukan keterangan tentang luasnya kota, tingginya tembok itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sebentar saya lihat chatnya ini. Kalau nggak ada yang bertanya, jangan dipaksa lah.
di chat ada itu, Ini Mbak. di chat ada Apa? Pak dari Ibu Reti, saya bacakan. Pertanyaan saya kurang berhubungan sih dengan yang diterangkan. Kenapa di Alkitab Lama lebih banyak peta, sementara di Alkitab Terjemahan Baru hanya ada 2 peta? Saya termasuk yang komplain itu. Saya tidak bisa memberikan keterangan, tapi saya memanfaatkan sungguh-sungguh peta itu, karena itu akan menolong kita untuk mengerti banyak hal. Jadi, saya tidak bisa memberikan keterangan, bahkan saya mengatakan saya termasuk yang komplain. Ini merugikan ketika kita mau belajar Alkitab. Begini, dari anak-anak sampai orang dewasa, ini kalau saya mengajar, sering kali harus menggunakan peta. Bapak Ibu membaca Perjanjian Baru pun perlu peta. Kalau nggak membaca peta, kadang-kadang ketemu yang aneh loh ya. Pertanyaannya begini, Nazaret dengan Bethlehem itu jauh apa enggak sih? Menjawabnya harus pakai peta kan? Jauh banget. Nah, harus menjawab untuk mengatakan jauh terdekat kan perlu peta. Kemudian Bethlehem ke Yerusalem. Nanti akan ketemu orang Yahudi di Perjanjian Baru, Bapak Ibu, itu tinggalnya di 2 wilayah ya. Di wilayah utara itu ada Galilea, di wilayah selatan ada Yudea. Di antara mereka ada wilayah Samaria. Kalau nggak buka peta, nggak akan tahu itu. Ya, jadi Bapak Ibu, itu keterangan saya. Tapi kemudian begini, apakah pertanyaan berikutnya ya? Apakah mungkin Pak Warno atau Bu Retno punya edisi kedua, TB2, tapi yang lebih baru? Nah, petanya, maksudnya petanya lebih banyak apa enggak? Ini Alkitab saya termasuk, ini Alkitab saya ini termasuk yang beda dari yang lain, ini hardcover. Tapi ya petanya cuma ada 2. Hanya ada 2. Loh, Saya ada 2 cuman Pak. Iya, yang mungkin yang lebih baru saya belum periksa lagi. Yang baru beli itu nah. Ya, teman-teman yang baru beli mungkin bisa lihat teman-teman yang baru beli. Jangan-jangan, saya belum periksa beneran. Ya, saya baru 4 peta. 4 peta, cuma nambah 2. Yang lain, yang lama itu jauh lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 8 peta. Yang lama, yang baru 4. Masih ada lagi? Silahkan kalau masih. Iya, Pak Seto. Ya, shalom Pak Seto. Shalom. Terkait peta, saya ingin bertanya mengenai Kitab Kejadian. Saya lihat di YouTube-nya Podon Dintan itu mengenai Kitab Kejadian bab 22 ayat 19. Kejadian 22 ayat 19. Ditulisnya begini. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Menurut pendapat Donditan di video itu ya, ini siapa sebenarnya putra Abraham yang dipersembahkan kepada Allah? Ishak atau Ismail, kata dia. Karena menurut Donditan itu, setelah persembahan putra Abraham yang dibatalkan oleh Allah sendiri, mereka dalam tanda kurung Abraham, putranya, kedua bujang Abraham, bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Padahal Beersheba adalah tempat tinggal Hagar, katanya Donditan. Itu di Kejadian 21 ayat 14. Sedangkan Sarah tinggal di Hebron. Kejadian 23 ayat 2. Jadi kata Donditan itu sebenarnya adalah Ismail, kata Donditan begitu, Pak Sir. Itu bagaimana untuk meluruskannya? Bapak berusaha meluruskan orang itu. Enggak, saya dapatnya dari video itu. Bukan, Bapak kan mengatakan kalimat terakhir tadi bagaimana?
cara meluruskan yang seperti dibelokkan gitu antara Beersheba sama Hebron, itu Hagar dan Sarai. Memang dua tempat yang berbeda, tetapi saya ketika mendengar yang seperti ini, saya menyampaikan peringatan yang sangat serius. Maaf Pak ya, bukan saya jahat. Enggak, saya enggak jahat. Yakin saya enggak jahat. Kenapa Bapak tidak membaca Kejadian bab 12 sampai dengan bab 25? Kalau berhenti di bab Kejadian 12. 22. Maaf Pak, itu Kejadian 12. Kejadian bab 12 sampai dengan bab 25, tapi berhenti untuk memperhatikan bab 22. Oh, begitu. Iya, minta maaf ya, bukan sekali lagi saya bukan jahat, tapi saya bicara keras. Bapak mendengar orang lain bicara tentang Alkitab, tapi Bapak sendiri tidak baca Alkitab. Iya. Ah, itu yang jadi masalah serius. Kalau Bapak membaca Alkitab, nggak akan bingung. Kenapa nggak akan bingung? Misalnya begini, langsung buka Kejadian bab 22 ayat 1. Iya. Sesudah semuanya itu Allah mencoba menguji Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Ya, disebut Ishak. Bahkan dia sebagai persembahan kepadaku. Sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, ada anak yang Bapak Ibu lama sekali tungguin. Lalu Bapak Ibu juga punya anak tiri. Saya ngomong bahasa manusiawi apa adanya ya. Bapak Ibu disuruh meninggalkan anak tiri Bapak Ibu. Bapak Ibu disuruh meninggalkan anak yang Bapak Ibu kasih karena lama sekali nunggu. Lebih gampang mana? Meninggalkan anak tiri atau anak kandung yang lama ditunggu? Enggak usah pakai bahasa suci, biasa saja. Anak tiri. Anak tiri. Ya, sekarang itu tidak akan dianggap sebagai pencobaan. Tapi kalau Abraham disuruh mempersembahkan anak tunggalmu yang engkau kasihi, yakni Ishak, baru Bapak Ibu akan lihat. Bapak Ibu dengan terang bisa melihat di Kejadian bab 22 itu. Baca dari awal, wah akan seru cerita. Bapak Ibu suruh orang lain menunjukkan kalimat yang menunjukkan. Kalimat, ya. Bukan analisis. Bahwa Ismail yang dikorbankan, tunjuk teksnya, tunjuk kalimatnya, baca kalimatnya. Kalau menemukan, terserah mau kitab apa saja. Ya, betul. Akan Bapak Ibu nemukan. Nah, ini yang menjadi penting, Bapak Ibu, bukan keterangan saya ini ya. Yang menjadi penting, Bapak Ibu jangan sampai terjadi lagi, Bapak Ibu tidak baca Alkitab, tapi dengerin orang yang tidak bisa dipercaya, baca Alkitab, menjelaskan isi Alkitab. Nah, begitu. Betul, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Seto. Peringatan keras sih. Iya, maka saya bilang, saya bicara keras, tapi saya nggak jahat. Saya berani bicara di depan siapapun. Enggak, karena Bapak Ibu begini, saya memang ditugaskan untuk hal yang seperti ini. Menemani umat Katolik belajar bersama tentang Alkitab. Itu bagian dari pekerjaan saya, tugas saya, dan saya sudah menjalankan tugas ini 25 tahun. Ya, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Seto. Ada pertanyaan satu lagi boleh? Tanya sama Bu Retno, boleh apa enggak? Oh iya, boleh. Boleh, Pak. Terima kasih. Iya, tadi Pak Seto mengajarkan mengenai bangsa Israel. Ada disebut di Keluaran 24 mengenai bahwa Yahweh membebaskan bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi jati diri yang baru. Kita di meditasi Kristiani diajarkan jati diri sejati kita sudah ada di dalam diri kita, di hati kita. Dia. Jadi menggunakan menjadi jati diri yang baru
Bagaimana menurut Pak Seto ini? Apakah tepat? Sebenarnya bagaimana begitu? Ya, saya bicara dengan yang sederhana saja, Pak. Bapak baptis Baik. dewasa atau baptis bayi? Dewasa. Baptis dewasa. Iya. Sejak kapan Bapak mengatakan, aku pengikut Yesus, dan berani mengatakan, Maranatha? Hmm. Sebelum Bapak punya jati diri sebagai pengikut Yesus, Hmm. berani nggak mengatakan, nggak akan mengatakan, nggak tahu siapa Yesus, nggak akan mengatakan, datanglah Tuhan Yesus. Iya. Yang dimaksudkan dengan jati diri memang ada di dalam diri, melekat di dalam diri. Tapi itu ada apa menyebutnya ya? Bukan dari dulu itu sudah ada. Sebelum baptis, Bapak bukan pengikut Yesus. Hmm. Setelah menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptis, Bapak punya jati diri yang baru. Jati diri yang baru sebagai pengikut Yesus. Nah, ketika orang sadar dengan jati dirinya itu, dia akan bertindak mengikuti jati diri. Hmm. Coba, saya pakai contoh jelek lagi ya. Contoh saya jelek. Bapak sudah punya istri, punya anak, sudah punya cucu. Ini Bapak pacaran. Nah, itu kan tapi itu kan tidak hidup sesuai jati diri kan. Nah, kalau saya dulu bujangan pacaran enggak masalah. Dan itu sesuai dengan jati diri saya. Kalau sekarang saya sudah jadi opa, punya istri, punya anak, punya cucu. Kalau saya melakukan itu, saya tidak bertindak mengikuti jati diri. Nah, sesimpel itu sebenarnya, Pak. Baik. Ya, orang Terima kasih. Israel, umat Yahweh sekarang. Maka mereka harus hidup mengikuti. Mengerti. Jadi, yes. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Kita sudah ditambahin bonus sama Pak Seto. Ya. Waktunya. Bapak Ibu begini, Bapak Ibu masih melanjutkan acara kan? Lalu di pertemuan berikut kita akan belajar apa jadwalnya? Deuterokanonika ya? Deuterokanonika, ya Pak. Ya, jadi kita akan belajar Deuterokanonika. Bapak Ibu boleh baca sana sini tentang Deuterokanonika, nanti kita bisa diskusi. Karena Bapak Ibu masih melanjutkan acara, saya pamit duluan ya. Bu Retno. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pak Seto, terima kasih juga.